Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok, yuk kita curang habis-habisan. Supaya nanti MK tinggal ngomong tidak cukup waktu untuk membuktikan ini. Perkara yang masuk di kami banyak sekali. Di putusan Alex Nurdin ya, kan jelas MK dalam putusannya mengatakan bahwa gantong babi itu berdampak kepada elektabilitas orang. Sehingga tidak boleh dan ini wajib diulang. Gitu ya. Nah kenapa kemudian di Pilpres tidak digunakan analogi yang sama dan penjelasan yang sama gitu ya. Jadi itu problematika di dalam ilmu tafsir yang jadi bahan studi kita bersama. Kan hakim dilarang tafsirnya ini bang. Terlalu belak-belok. Hari ini bilang A, besok A minus, itu tidak diperbolehkan. Dan di dalam rumusannya itu dianggap melanggar etik. Karena hakim punya kecenderungan menggunakan tafsir konstitusi sesuai dengan kepentingan perkara yang ada. Iya. Jadi hari ini bilang A, besok A minus, besok sudah jadi B plus. Itu dilarang. Jadi konsistensi hakim berkaitan dengan etikanya. Nah, dalam konteks ini bisa kemudian melanggar etik. Nah, putusan ini juga, ini putusan 1 dan 2 ya. Iya. Itu punya imbas luar biasa untuk penanganan perkara di MK. Karena hari ini, kita sempat diskusi itu juga kan Pak. Hari ini per putusan itu, setelah putusan itu, orang sudah mulai punya pikiran gini Pak Eko. Kalau mau curang di dalam pemilu, sebaik-baiknya curang habis-habisan. Karena dengan curang yang serius, jarak antara suara kemenangan dengan yang kalah mulai berkeringat. Romantis sekali ya. Makasih Babang. Oke. Terus kan? Ya, jadi ada problematika yang akan luar biasa di proses penegakan hukum kepemiluan kita. Orang akan berbuat curang separah-parahnya, sehingga jaraknya jauh dan tidak bisa ditelusuri oleh MK kecurangan itu, karena MK akan pakai alasan tidak cukup waktu kan gitu. Nah ini akan terjadi juga di pilkada. Kalau pakai gentong babi, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Makanya itu Bang Effendi Ghazali pakai istilahnya. Jadi besok kalau mau curang habis-habisan, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Jadi betul-betul harus habis-habisan curang itu. Artinya gini Bang, ada apa sekarang ini Pilpres ini bagi mereka yang akan melaksanakan pilkada nanti ini bisa menjadi pelajaran inspirasi. Oh ternyata harus melakukan kecurangan di awal, di hulu ya. Nanti ketika di MK itu bakal habis-habisan. Jadi Mas Eko ini punya kepentingan karena dia brand politika, lembaga survei, brand ya, research and campaign. Iya, pasti akan ke sana ya, Bang, dugaan kita. Tapi kalau mau baca sejarah MK, sebenarnya MK sudah pernah berpengalaman untuk mencegah strategi curang securang-curangnya itu. Di perkara 41 PHPUD 2008 ya, 6 Romawi 2008, MK mengantisipasi kecurangan berbasis curang securang-curangnya di TPS, menjadi kemudian memperbaikinya di MK dengan mekanisme membongkar kecurangan TSM itu. Cuman waktu itu strategi politik berubah dari curang securang-curangnya di TPS menjadi pengaruhilah hakim MK kan. Maka timbullah kasus Akil Mukhtar dan lain-lain itu. Nah, Akil Mukhtar itu siapa? Hakim konstitusi, mantan ketua gitu ya. Bekas teman baik saya. Bekas teman baik Bang Refli ketika dia membakar lapak pekerjaannya sendiri dengan mengkritik MK gitu ya. Dan setelah itu kemudian kita tahu bahwa MK berupaya memperbaiki terus untuk orang tidak curang dalam pemilu. Tapi faktanya sekarang di pemilu presiden ini tidak lagi bicara membongkar
TSM itu, TSM tetap wewenang MK untuk mengoreksinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu, tapi dia nggak pakai. Kemarin itu kalau mereka melihat konsep kecurangan TSM, mestinya banyak sekali hal yang terbukti sebagai kecurangan TSM, tapi mereka mengatakan tidak terbukti. Misalnya kalau terkait dengan gentong babi, hakim yang baru masuk yang Bang Refli Jadi sampaikan. gentong babi itu bansos lah, bansos ya. Bansos Dan lain-lain sih ya, sebenarnya. kalau penjelasan sederhananya adalah penyimpangan insentif anggaran untuk publik di tahun pemilu. Ya. Jadi seolah-olah dia benar karena memang anggaran itu ada, tapi sengaja diguyur di tahun pemilu supaya pemilih terpengaruh. Dan itu selalu Itu efektif. bahasa agamanya adalah segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat. Nah, niat itu bisa dilihat dari tahun pemilu atau tidak kan? Innama amalu biniat. Wes. Gitu. Jadi tergantung niatnya. Dan niatnya kalau untuk 02 ya itu udah cukup bagi hakim MK harusnya. Perasaan di senior-senior saya dulu yang bahasa-bahasa agama itu Bang Uceng ya. Oke. Sekarang sudah Saya belajar dari Uceng. sekarang sudah bagus juga. Silakan lanjutkan gitu. Ya, jadi ada peralihan untuk melakukan kecurangan. Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok. Yuk kita curang habis-habisan supaya nanti MK tinggal ngomong tidak cukup waktu untuk membuktikan ini. Perkara yang masuk di kami banyak sekali di seluruh Indonesia besok kan. Ya. 27 atau 37 saya lupa provinsi dan hampir 500-an lebih kabupaten kota akan pilkada di November besok. Bayangkan kalau semua masuk berperkara, itu dikali duakan saja pihak yang ingin memasukkan Ya. per kabupaten kota itu sudah 1000 tuh. Dan itu serius semua pakai Serius pendukung. semua. Jadi Beda kalau- sama legislatif ya. Iya. Gitu. Jadi kalau mereka mau mengatakan, wah kami tidak ada cukup waktu, artinya substansi tidak diperiksa dan tidak didalami. Jadi memang akan potensial nih pekerjaan tambahan juga untuk Bang Refli untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk melawan skenario curang securang-curang ini, babi Oke. sebabi-babinya ini. Mas Eko ada lagi yang mau ditanyakan Mas Eko? Kalau nggak ada saya mau melanjutkan. Lanjut. Jadi begini, sekarang ya, kalau orang bilangnya udah very karena orang besar soalnya dia. Tapi sejak pakai baju keren cadas ini Makin. Agak langsing agak sedikit. langsing sedikit. Apalagi duduknya jauh gitu Kalau ya. gitu minta 3 lagi Bang. Dia mau nggak yang ukuran M? Super ketat ya. Jadi kita ini, saya justru mengkhawatirkan pilkada serentak ini sebagai bencana nasional lagi. Bukan sebagai sarana untuk merekrut pemimpin yang jujur, amanah, dan lain sebagainya. Karena sederhana, pilpres saja orang bisa segentong-gentongnya, sebabi-babinya, ya kan? Apalagi nanti pilkada. Nah, saya khawatir kekuasaan yang baru, konstelasi kekuasaan baru itu menggelar map, ya kan? Mana saja Peta juga. di 500 lebih provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi, lalu dia tinggal conteng aja. Mana buat Anda, mana buat kita, mana yang tidak boleh lolos harus belongs to the istana, ya kan? Lalu, karena serentak, bermainlah. Gentong babi main. Kemudian nanti tinggal memasang foto. Kalau kemarin foto Jokowi, kita frankly speaking, besok foto Prabowo. Ya. Ini calon yang didukung Prabowo. Tapi kalau Jokowi masih laku, saya pikir nggak akan laku lagi. Iya. Tapi kan November tetap ya. November dan Oktober Jokowi sudah lengser. Iya, I know. Tetapi bau-baunya masih ada lah ya. Sama November tahu. sudah pasti Bang. Iya, enggak, bau-baunya. Oh pasti. Nah, kan either- anak ikut bertanding. Iya, either dia pasang foto Jokowi atau foto Iya. Prabowo, itu kan sama tidak sehatnya ketika politik gentong babi mau dijalankan. Kita meyakini bahwa yang baru lengser ini dia punya pundi-pundi oke banget kan pastinya kan. Yang baru bisa dia fundraising lagi. Iya. Lalu Anda masih percaya dengan politik elektoral? Pertanyaan berat nih. Karena saya agak skeptis. Walaupun brand politika tetap aja dia riset and campaign. ada 2 problematika ya Iya. Bang, yang harusnya ini tidak boleh tercemar, yaitu Oke. penyelenggara 1, peradilan 1. Oke. Nah, kalau kedua-duanya sudah ikut tercemar, memang sulit diharapkan. Menurut Anda sudah tercemar belum?
Ya dimulai dari penyelenggara kita sudah tidak percaya, dari Ya. verifikasi faktual ya, Oke, bahkan di sudah seleksi tercemar. sudah tercemar. MK? Nah, memang ada pertanyaan besar dan saya yakin pertanyaan kita sama kan, dan Oke. jawabannya juga sama. Oke. Apa? Saya nggak mau membakar lapak saya seperti lapak Oh, nggak Refli Harun. apa-apa. Ya kurang lebih banyak pertanyaan ke MK. MK dianggap tidak netral lagi. MK dipertanyakan. Misalnya soal politik gentong babi, bahkan Bang, di putusan Alex Nurdin ya, Ya. kan jelas MK dalam putusannya mengatakan bahwa gentong babi itu berdampak kepada elektabilitas orang. Oke. Sehingga tidak boleh dan ini wajib diulang. Gitu ya. Nah, kenapa kemudian di Pilpres tidak digunakan analogi yang sama dan Oke. penjelasan yang sama, gitu ya? Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan besar ke Hakim MK. Belum lagi ada Hakim Konstitusi seperti Pak Guntur Hamzah, Itu siapa itu Guntur Hamzah ya? dulu Sekjen MK, Oke. Itu guru besar ya? guru besar. Benar guru besar itu. Sejauh ini saya tahunya iya. Dia dipermasalahkan karena mekanisme seleksinya tidak wajar. Iya. Dan dia Bukan tidak wajar. memang Melanggar tidak- undang-undang. melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, ya, kadang-kadang bahasa hukum sama bahasa politik itu beda. Sulit di sini senior kita, di sana senior kita juga. Nah, ya. lalu Jadi itu jadi masalah. Dia dipertanyakan karena proses seleksinya dan dia merupakan hakim yang konsisten membela anak Jokowi bisa lolos. bahkan dari putusan yang lain mengabulkan juga. Kan ada beberapa putusan Ya. 90 dia konsisten, pokoknya anak Jokowi harus masuk. Jangan-jangan sebelum diproses udah kabul duluan. Jangan-jangan seperti itu. Kan lebih tajam yang nanya daripada yang menjawab ya. Jadi memang integritas MK banyak dipertanyakan, sedang disorot, dan ini semacam kisah berulang saja. Oke. Dari apa yang pernah dialami Refli Harun di masa lalu soal integritas hakim dan netralitas hakim. Tapi gini, buat Mas Eko udah tahu ya kisah Akil Muhtar ya? Sudah tahu ya. Tapi buat sobat era yang tidak tahu, karena sudah 14 tahun yang lalu nggak terasa. Iya. Jadi saya pernah melakukan sinyalemen bahwa MK sudah tidak lagi bersih pada waktu itu. Ditulis di koran. Ditulis di Koran Nasional, Koran Kompas. Judulnya MK masih bersih, tanda tanya. Marahlah Pak Mahfud. Padahal saya mendapati pengalaman karena klien saya mau diperas oleh Akil Muhtar. Pak Mahfud sebagai ketua MK nggak percaya. Bentuk dia tim investigasi. Rupanya tim investigasi itu hanya untuk membidik saya aja. Memang tim investigasi tidak bisa membuktikan secara nyata karena cuma dikasih waktu 1 bulan, tapi memberikan indikasi yang kuat bahwa Akil Muhtar bermain dan ada Hakim Arsyad Sanusi yang kemudian mengundurkan diri ternyata terlibat juga dalam pelanggaran kode etik yang walaupun dibilang ringan tapi berat. Kalau menerima pihak yang berperkara di rumahnya walaupun yang menerima anaknya itu kan kacau itu namanya. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian Akil Muhtar ditangkap dan memang orang ini korup. Saya potong. Akil Ya. Mukhtar jadi ketua dulu. Ya, Akil Muhtar jadi ketua. Nama baik Refli hancur. Hancur, tapi saya bilang, bagaimana Akil Muhtar jadi ketua? Saya bilang, mudah-mudahan menjadi Umar bin Khattab. Kalau dia tobat, maka dia akan menjadi pendekar keadilan. Tapi kalau dia tidak tobat, malah gampang ketahuan. Ternyata yang kedua ini terjadi. Maka akhirnya per 2 Oktober, ya kan, tanggal 2013 itu hari pembebasan saya. Tepatnya besoknya, karena itu malam kan ditangkapnya. Nah, itulah. Tapi banyak kisah juga yang saya juga tahu itu ya. Ya. Karena di laporan Refli Harun and the Gang itu saya baca. Ada nama-nama bersih yang tidak bersih, tapi tidak usah kita sebutkan lagi. Iya. Ya. Jadi ya itulah Jangan pengalaman. nangis gitu, biasa aja, biasa aja. Tidak menangis, Yes, tetapi terharu saya. Oke, Mas Eko ada yang mau ditanyakan lagi? Kopi enak nggak nih? Enak-enak. Hah? Enak-enak. Jangan enak-enak. Tapi kayaknya nanti kita coba yang Jangan enak-enak terus apa? Bayar gitu. kita coba espresso nih kayaknya nanti Udah sedikit. banyak sekali itu yang Ya. keras tuh. Espresso kita bikin 1/4 aja Mas Eko kan. Kalau yang ini kan dikasih susu, makanya dia Satu shoot. iya. Bang Refli itu senang ngopi karena membantu kebiasaan dia bergadang malam. Tapi udah nggak begadang katanya sekarang.
nggak begadang. Saya nggak percaya mas itu. Oke. Oke. Nah, sepertinya kita memang harus membatasi dulu percakapan mengenai putusan 90. Yes. Tapi izinkan kita lompat ke satu tema lagi yang barangkali menarik. Apa yang ingin Anda ajukan? Ada nggak residu dari 90 yang mau ditambahkan lagi? Iya, putusan 90 itu juga tidak menjawab soal komposisi dan amar putusan. Ya. Nah, menurut saya ini ada problematika soal hukum acara, Bang. Oke. Kalau komposisi begitu kan harus dijelaskan dalam konteks hukum acara, Iya. apa sih isi amar harusnya Iya. dengan tidak terdapatnya komposisi mayoritas dan Iya. bagaimana menilai mayoritas. Iya. Dan MK itu suka-suka, Bang, kadang-kadang soal hukum acara. Dan ini salah satu penjelasan bahwa MK itu suka-suka. Kok bisa 4-5 jadinya, padahal itu kan 4-3-2 gitu kan. Iya. Hal yang sama terjadi di perkara berbagai perkara soal hukum acara. Ya, saya juga merasa heran ya. Kalau Ibu Eni dan Daniel Yusmik merasa dikhianati. Kenapa tidak protes ya? Pertama, walaupun dia diam karena tidak enak dengan kolega hakim konstitusi, kan dia bisa balas dalam tanda kutip Di putusan 1 dan 2 ya. Iya. Eni melakukan itu. Ya kan? Tapi Soehartoyo kan Soehartoyo. Pak Daniel Yusmik dong. Ya, Soehartoyo kan pindah lagi. Daniel Yusmik tidak masuk, tapi Soehartoyo namanya ya. Nggak ada lo-nya ya. Oke. Itu malah lari dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kita tajamkan lagi di situ. Menurut Anda, adakah faktor non hukum yang mempengaruhi sang ketua ini by logic thinking sehingga dia lari dari kenyataan? Sebelum merespon, aku jawab teori dulu ya. Oke, pakai teori. Oke. Tapi Mas Eko pengen tahu kayak soal-soal yang begitu. Iya. Kenapa melipir Soehartoyo? Lanjut. Oke. Silakan. Jadi ada teori the breakfast law teori ya, teori sarapan pagi kurang lebih begitu ya. Oke. Di teori sarapan pagi itu bilang hakim itu selalu terpengaruh cara dia memberikan putusan dengan sarapan paginya. Dia mengatakan kalau dia sarapan pagi tidak nyaman, kalau yang suami dimarahi istrinya, kalau yang perempuan dimarahin suaminya atau berdebat dengan pasangannya masing-masing, itu akan berdampak keputusannya di siang hari. Misalnya seorang hakim sedang mengadili istri yang tidak ramah dengan suaminya di sidang. Itu akan berdampak apa relasinya dengan istri kepada terdakwa. Jadi psikologi analisis of law. Jadi segala kondisi psikologi hakim bisa berdampak terhadap putusan. Atau beginilah misalnya, tuan rumah ini kalau hubungan suami istrinya lagi mesra, kita akan disenyumin kan begitu? Yes. Tapi kalau lagi ribut, Berdampak juga. berdampak. Ya. Kopi mungkin nggak akan ada. Jadi ada pengaruh psikologi ya Bang dalam diri hakim di banyak hal. Nah bayangkan kalau hakim itu diintervensi orang kuat. Itu sebabnya bisa menjelaskan kadang-kadang hakim itu menyimpang dari pakem putusan-putusannya yang lama. Ditekan oleh sana sini, kebetulan yang nekan itu adalah kekuasaan besar begitu ya. Itu pasti akan berdampak kepada dirinya. Dan indikasi itu bisa dilihat dari putusan-putusannya. Semakin tidak konsisten dia, semakin dipertanyakan, jangan-jangan ada yang mengintervensinya, mempengaruhinya, apapun bentuknya. Kalau kemudian di dalam putusan 90 dikatakan ada pihak tertentu yang berupaya mengintervensi hakim lain dan pegawai MK, misalnya harusnya hari Minggu tidak boleh mendaftarkan perkara, malah diintervensi hakim ya. Misalnya ketua MK lama ya, Pak Anwar Usman ya, memerintahkan agar pegawainya memastikan bahwa perkara Almas Sakib Biru, fans beratnya Mas Gibran itu, perkaranya bisa masuk kembali. Dek Gibran. Ada dua, ini kembali lagi ke 90 ya, dua kejanggalan. Satu, perkara itu sudah dicabut. Perkara yang dicabut tidak boleh masuk lagi. Apalagi subjek dan objek hukumnya sama. Yang kedua,
didaftarkan hari Minggu. Iya. Tidak pernah di MK ada pendaftaran di hari libur. Ketiga, tidak ada pemeriksaan. Tidak ada pemeriksaan. Jadi hakim semua potensial terlibat. Iya. Membiarkan pendaftaran itu sah. Iya. Dan tidak dibahas baik di dissenting opinion manapun. Iya. Jadi itu keanehannya banyak sekali. Ada, di Arif Hidayat. Oh, yang di dissentingnya Iya, Pak Arif ya. Arif. Dan itu yang menarik putusan 90 itu ya memang beragam sekali problematikanya kalau dicatat satu persatu. Nah, bagi saya tentu itu bagian dari intervensi dan faktanya itu berdampak. Dan bukan tidak mungkin di perkara 1 dan 2 ada yang mengintervensi pula. Apalagi ini Oke. anak raja-raja kan. Oke, jadi cukup yang diintervensi ketua-ketua aja, ya kan? Ya, potensial karena dia kan mengendalikan permainan kan. Satu, yang kedua in case 44, Ya, Maka- bisa kacau itu kan, Ya. 4-4 kan. kalau sudah pegang ketuanya, maka untuk mengabulkan minimal butuh 5. Yes, Jauh lebih berat. jauh lebih berat. Artinya kan tinggal 7 yang harus dipengaruhi kan. Ya. 1 ketua diambil. Ya, Tinggal 7 dari 7 itu harus 5. ya. Padahal dari 7 tersebut yang Sontoyono itu banyak. Ya, itulah problematika putusan 1 dan 2 PHPU Pres ini ya. Banyak sekali catatan yang bisa dikatakan bisa kita baca itu sebagai sesuatu yang janggal. Dan aneh saja kalau orang mencari keadilan di MK ternyata yang ditemukan bukan keadilan tapi kebingungan ya. Oke. Dan celakanya bingung orang yang paham betul tentang MK ya kan? Jadi Mas Eko, kami berdua nih paling tidak paham betul tentang MK. Ya kan? Masuk MK lebih dulu dari Pak Soeharto ya. Masuk MK lebih dulu karena kita generasi pertama MK ya. Kemudian Enggak abang, aku kedua. ya saya lah ya. Saya mau berendah hati bilang kita ya kan. Kalau saya tuh kan sombong banget kelihatannya. Iya. Bikin disertasi tentang MK, ya kan? Kemudian teman-teman MK sebelum mereka masuk ke sana teman kita semua. Tapi ya ternyata tidak cukup, ya. Memang butuh orang-orang yang memang bernyali, independen. Makanya saya bilang 4 yang dibutuhkan untuk mengabulkan permohonan Pilpres itu. 1 adalah imparsialitas, dan saya tidak melihat beberapa hakim imparsial, ya kan? Sang guru besar tadi, saya yakin nih, mulai dari dilantik sampai berhenti itu sudah kartu mati itu. Whenever ada kepentingan istana, pasti akan ke sana. Yang kedua adalah hati nurani. Back to hati nurani yang jujur. Karena hati nurani nggak bisa dibohong nih, mau belat-belit argumentasi kan. Yang ketiga adalah keyakinan hakim, dan itu kunci dari Saldi Isra kan. Dia bilang, kasus itu cukup meyakinkan hakim. Nggak perlu dibuktikan sampai Detail. terima bansos apa enggak, dampaknya bagaimana. Cukup dibuktikan bahwa bansos itu memang diperuntukkan untuk selesai. Iya, kan ada pernyataan Hakim Iya. Saldi yang mengatakan Iya. bahwa ini jamak dipahami sebagai Iya. tindakan yang merupakan kecurangan pemilu. Iya, di Bansos negara ya. manapun di dunia Manapun. ini cukup dibuktikan apakah bansos itu digelontorkan untuk pemilu. Iya, iya. Kan itu, atau untuk 02 spesifiknya. Iya, iya. Nah, itu kan gampang sekali membuktinya, terbukti sudah. Ngapain Zulkifli Hasan kemudian kampanye begitu, atau Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ini yang paling fundamental, keberanian. Jadi kalau tidak ada keberanian, 1, 2, dan 3 tadi hancur semua. Dan ini yang terjadi kepada yang tadi, Yoyo tadi kan? Iya. Kan? Yoyo Waluyo. Oke, Mas Oke. Eko, ada lagi yang mau disampaikan sebagai orang yang mengamati dari jauh Ya, soal MK ini? ini kan Pilpres sudah seperti ini. Kecurangan, kemudian proses penyelesaian sengketanya di MK. Kita nggak bisa membayangkan lagi nanti di Pilkada itu modus yang sama terjadi, kemudian kan akan terjadi penumpukan kan kasus sengketa Pilkada kan. Iya. Itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi ini kembali terulang di level provinsi dan kabupaten, untuk menjadi gerakan sosial, masyarakat sosial kan, masyarakat sipil. Ya, kalau dugaan perkara menumpuk mungkin tidak Pak Eko, karena MK itu 2019 kan mengalami hal yang sama sebenarnya. Setelah PHPU Presiden, mereka kemudian melanjutkan PHPU Legislatif ya. Dan solusi mereka gampang saja, semua
permohonan yang tidak patut, tidak perlu sidang pembuktian, langsung diputuskan gitu ya. Iya. Itu Tiba-tiba cuma 7 perkara yang masuk. lah ya gitu. Nah, itu sendiri nggak fair. Nggak fair karena bagaimanapun karena mereka adalah para pencari keadilan, bisa saja mereka tidak paham cara yang baik mempermasalahkan sesuatu. Nah, MK dulu sudah mendalilkan bahwa tugas kami memastikan keadilan itu dipenuhi. Jadi kalau mereka tidak paham, kami akan melakukan ultra petita untuk hak-hak mereka bisa berdiri. Nah, ini aneh, mereka tidak peduli lagi paham yang seperti itu. Yang penting cepat selesai. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang dipertanyakan di permohonannya, mereka tidak sampai ke sidang besar, sidang plenonya. Langsung diputuskan perkara itu dianggap tidak layak. NO semua ya tidak dapat diterima. Artinya tidak memenuhi standar, obskur dan lain-lain perkara itu sehingga tidak dilanjutkan. Nah, dugaan saya untuk perkara yang luar biasa banyak, MK mau menerabas tuh ya, supaya dia cepat selesai. Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa keadilan ditemukan kalau para pihak tidak diperdengarkan seimbang. Tapi beliau kan sudah, nasibnya juga sama di PHPU Pilpres itu ya. Menteri dihadirkan, tapi semua tidak boleh bertanya. Ya, jadi orang tidak ada dan kita haknya. tidak bisa mengklarifikasi, Mengelaborasi. men-challenge. Padahal apa yang disampaikan menteri itu banyak kejanggalannya. Banyak sekali. Salah satu kejanggalannya adalah perpanjangan bansos El Nino. El Nino-nya sudah turun. wes ya kan, bablas kemana, tapi kemudian diperpanjang sampai Juni. Padahal kita tahu Juni putaran kedua. Lalu tidak hanya bansos sembakonya, tapi duitnya juga, PT-nya, ya kan, kata orang Minang, juga diberikan, bahkan dirapel 3 bulan dan diberikan sebelum pencoblosan. Kan dari situ saja, kalau otak kita sehat, udah jelas ini bansos desain untuk pemenangan 02, tapi masih juga disangkal dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kan itu jadi yang masalah. Saya yakin kuasa hukum itu penasaran, mati penasaran semua itu, Pak Eko, ketika menteri-menteri itu menjelaskan. Misalnya, hakim kan pernah sempat bertanya bahwa kenapa kok sering di daerah tertentu presiden datang? 300 kali. Iya. Jadi presiden itu 50% berkunjung di Jawa Tengah, 30 kali dari 60 kali kunjungan. Ya, ada di daerah tertentu sekitar 17 kali di tempat yang berkaitan dengan kunjungan, misalnya Ganjar datang di Jawa Tengah, nah itu ditimpali oleh kunjungan Jokowi. Besok lagi di Jawa Tengah, datang lagi. Pertanyaan besarnya, kok presiden mau datang 17 kali di daerah sekitaran yang hampir sama? Itu kan harus dijawab itu. Apa sebabnya gitu ya? Itu saja sudah mati penasaran Refli Harun itu. Entah berapa kali dia menggaruk tempurung lututnya karena tidak bisa bertanya kan? Ya, jadi bagi saya aneh betul kalau para pihak tidak boleh bertanya terhadap permasalahan yang mestinya mereka cross check ya. Misalnya itu Pak Airlangga Hartarto ngapain turun? Iya. Kenapa Pak Airlangga Hartarto datang tetapi Anda salah, bukan Hartanto. Hartarto nama bapaknya ya. R-nya banyak. Hartarto, mohon maaf. Hartarto. Kenapa tidak datang gitu ya? Kenapa Pak Airlangga Hartarto datang, Pak Zulhas tidak datang di sidang MK? Padahal videonya sama-sama menjelaskan bahwa telah terjadi. Tapi saya klarifikasi, Pak Zulhas tidak diundang MK. Iya itu. Kenapa MK nggak ngundang? Nggak ngundang. Iya. Kenapa dia tidak undang? Padahal videonya jauh lebih kuat. Kan MK datang nih ngundang 4. Pak Airlangga, Menkyu, Mensos, dan Menteri Pak Muhadjir Effendi. Iya. Menteri Koordinator 2 ini. Padahal menurut saya Pak Zulhas buktinya luar biasa. Iya. Dia di acara kementerian ngomong pilih 02 untuk sesuatu yang malah berkaitan dengan banyak hal termasuk bansos. Videonya tidak hanya itu saja yang di kementerian, tapi yang sontoloyonya Ver, semua itu kita sertakan. Itu dimasukkan oleh para pihak. Dalam permohonan kita, berikut buktinya. Apa kata MK? Nggak terbukti. Bayangkan, Zulhas nggak terbukti, Gus Miftah nggak terbukti. Jadi MK itu aneh bin ajaib. Kalau misalnya kita laporkan, dibilang sudah dilaporkan, sudah diproses oleh Bawaslu. Apapun putusan Bawaslu,
Cukup sudah. Walaupun MK bisa mengambil alih Iya. katanya. Jadi misalnya Bawaslu mengatakan terbukti melanggar undang-undang atau peraturan lain, bukan peraturan pemilu, maka sanksinya misalnya Komisi Aparatur Negara misalnya. Lalu kalau misalnya kita tidak laporkan, MK bilang kita tidak menggunakan hak kita, kan sontoloyo. Lalu kalau misalnya ada satu hal yang tidak dijawab oleh Bawaslu, KPU dan pihak terkait, MK menilai sendiri. Begitu dia menilai bahwa ini cuma guntingan berita koran, berita online, dan pemohon tidak menyertakan saksi dan ahli, kan sontoloyo. Padahal dibatasi. Padahal saksi dan ahli dibatasi 19, ya kan? Ya, Makanya soal itu Pak, aku ingat merespon nih soal politik uang, Iya. Gus Miftah itu. iya, MK mengatakan tidak terbukti mempengaruhi pemilih. iya. Itu pasti tidak akan bisa dibuktikan. Iya. Mana pemilih yang akan memilih 01, 02, 03 pasca politik uang itu. Tapi MK menjelaskan bahwa politik uang terjadi itu tidak fair dan pemilu tidak sehat. Nah, itu saja sudah cukup. Kalau dibuktikan satu-satu siapa yang dibaginya, siapa yang bisa nyari itu. Iya. Belum lagi sudah ketemu orang yang dapat uangnya, dia milih apa? Kalau dia bilang saya memilih 01, 03, itu tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tidak justified dan tidak verified. Dan tidak bisa dicari mana kertas suaranya untuk membuktikan dia Iya. 01 atau 03. Jangan-jangan dia memilih 02 sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang tidak akan mungkin dan MK tidak boleh mengelaborasi sesuatu yang tidak mungkin. Ya, dan itu sontoloyo. Dan itu sontoloyo, betul. Dan memang hanya kebijakan dan tindakan yang salah, termasuk politik uang di dalamnya, itu sudah cukup untuk mengulang atau memperbaiki sistem pemilu. Termasuk gini, Fer, dia bilang, Gus Miftah bukan tim kampanye. Sontoloyo enggak? Yang namanya tim kampanye itu Yang mungkin. ada yang tercatat, ya kan? Ada yang tidak. Tapi Ya, kita ya. bisa lihat gerak-geriknya. Kalau misalnya dalam selebrasi kemenangan dia hadir dan menjadi MC pula, lalu kemudian runtang-runtung ke sana kemari di lingkaran Prabowo, masa kita nggak menyebutnya sebagai tim sukses? Iya, kampanyenya di mana-mana kan? Iya, kampanye hadir di mana-mana, mengatakan Prabowo hebat dan lain sebagainya. Atau kalaupun dia bukan tim kampanye, let's say dia orang biasa, tetap aja Ya. harus dikaitkan dengan 02. Pidananya mungkin selesai, pidana pemilunya, tapi kan dampak money politiknya kan nggak bisa Ya. diukur oleh Bawaslu, dan itulah harus ke MK. Dan itu juga akan menjadi kerusakan berikutnya di proses demokrasi kita yang lain. Iya. Bahwa kalau untuk curang dilakukan oleh tim bayangan saja. Banyak, dan jangan musim kampanye. Yang musuh kampanye. Jadi Ya, banyak-banyak. itu juga salah pemahaman tuh. Kalau di kampanye saja dilarang, Apalagi di luar sebelum kampanye. di luar kampanye. Sepanjang sudah ditetapkan sebagai calon mestinya kan. Ya, lama-lama saya jadi narasumber juga deh, Fer. Kalau saya sih di tahapan, Bang. Iya. Kalau seluruh tahapan sudah berjalan, orang dilarang untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang. Tahapan udah lama, kan bisa aja mereka mempengaruhi orang dari tahapan awal, kan? Jauh sebelum Ya, kampanye. tapi kan? kalau tahapan dimulai tapi dia belum ditetapkan sebagai calon kan nggak bisa juga, Fer. Nah, cara jual belinya begini, Bang. Dia sudah menguasai wilayah dapil tertentu. Nanti dia dengan uang sudah bisa memastikan dukungan di dapil tertentu itu Iya. dijadikan bahan jualan, Bang. Oke. Untuk wilayah ini kalau Anda maju nanti saya yang pegang. Nah, gitu, Bang. Oke, saya centengnya gitu Ya, ya. saya centeng. Ini bisa Bang Refli bisa buat buku nih Bang ya dari kecurang temuan-temuan di MK kemarin ya. Iya. Buku panduan untuk curang gitu ya. Karena- Jadi judulnya puncak, ah. kan? Panduan untuk curang. Terkini. Judulnya puncak. itu untuk hakim-hakim MK yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan hukum tadi itulah ya, tidak konstitusional itu kira-kira masyarakat sipil itu bisa melakukan apa itu secara hukum? Iya, itu problematika mendasar. Masalahnya juga sudah dibidas banyak, tapi memang tidak ada perbaikan-perbaikan. Memastikan hakim baik itu memang perkara tidak mudah ya. Dan proses seleksinya sangat politis. Itu sebabnya jadi masalah. Yang guru besar yang disinggung Mbak Refli tadi, yang Prof. Guntur Hamzah, itu kan proses seleksi yang janggal ya.
tidak ada keterbukaan, tidak ada pendaftaran yang dibuka juga untuk umum, calonnya calon tunggal, langsung terpilih, dan yang dia gantikan tidak memiliki masalah hukum apapun. Ya. Jadi dia masuk dengan alasan anggota DPR sebagai pemilik saham, maka dia berhak mengganti direksi apapun. Jadi MK itu kayak perusahaan bagi anggota DPR. Jadi rusak dengan melihat situasi itu. Apa yang bisa dilakukan ya menurut saya didesak agar proses seleksi menjadi jauh lebih baik, memastikan 4 hal itu bisa dipenuhi oleh hakim konstitusi. Kalau di bahasa teman-teman yang meneliti soal MK itu harus 3 hal yang dihindari MK, terhindar dari birokrasi eksekutif, politisi di legislatif, dan kekuasaan peradilan itu sendiri. Ketiga-tiganya malah sekarang mempengaruhi MK ya. Pak Soeharto dari Ya, ada 3 MK. dari MA, 3 dari Ya. Presiden, 3 dari DPR. Ya, jadi kalau itu belum bisa dibersihkan dari 3 unsur yang tadi, saya pikir memang sulit berharap panjang ke MK. Dan apa yang harus dilakukan oleh publik harus terus bersuara, karena kekuatan publik ya suara. Gitu. Fer, sebelum kita menunggu kopi, apa yang Anda ingin closing statement kan? Ya, demokrasi sudah pasti tidak sedang baik-baik saja. Ada problematika serius. Ya, Orang-orang yang katakanlah punya catatan buruk dalam demokrasi kita akan menjadi kekuasaan yang memegang kekuasaan ke depan, ya, dan berbagai kealpaan kekuasaan saat ini malah akan dilanjutkan, dan ini sinyal penting bagi publik untuk waspada sebelum hak-hak konstitusional mereka kian direnggut. Oleh karena itu kesadaran itu harus dipupuk hari ini. Diskusi-diskusi yang terbuka, yang membebaskan cakrawala terus dilanjutkan, dan publik harus lakukan sesuatu. Tidak sekedar subscribe channelnya Refli Harun, Oke. Brand Politika, tetapi juga memastikan mereka bisa melakukan sesuatu. Hari ini contoh menarik, Bang, ya, demonstrasi di Columbia University di New York, begitu ya, dan di Boston. MIT dan Harvard ya. mengkritik kebijakan Amerika yang pro-Israel di Palestina. Oh, bukan mengkritik putusan MK, bukan ya? Nah, saya mau contohkan itu. Oh, oke. Mereka demo itu tidak sehari 2 hari, Bang, 2 jam, 3 jam. Iya. Tapi berhari-hari buat tenda mereka. Ah, itu bedanya negara kita sama sana. Ya, Negara kita tidak punya tenda. Bukan. Demo kita dibatasi sampai jam 6 sore. Nah. Begitu lewat jam 6 sore, kemudian polisi memiliki legitimasi untuk menggusur, Makanya untuk melakukan kekerasan. Karena by law katanya izinnya sampai Padahal 18. tidak ada izin ya. Ya, padahal kan Tapi Undang-Undang Cipta Kerja atau apa yang sudah kasih batasan waktu. Tapi gini, Bang, yang menarik di Boston dan New York itu adalah mereka demonya di kampus, Bang. oke. Anda Boston Celtic atau New York Knicks ini? Saya New York Knicks jauh itu. Kalau di Boston ya Boston Celtic ya. Oh. Atau Chicago Bulls? Saya Chicago, Bulls. Bang. Saya Oh, Chicago. Bulls. Saya Oke. Chicago. Saya masa lalu. Oke. Jadi itu jadi sangat menarik, Bang, dan tidak sekedar melibatkan mahasiswa, seluruh dosen juga tumpah ruah, Bang. Oke. Berhari-hari. Jadi kalau bisa, kalau memang mempertanyakan negara, jangan demonya sehari 2 hari atau sejam 2 jam. Memang tirulah apa yang terjadi di New York dan di Boston yang Jadi demo lah di kampus berhari-hari. Berhari-hari. Bila perlu dosennya ngajar di situ. ngajar di sana. Dosen ikut, Bang. Nah, kita ini enggak, guru besar ikut, rektor enggak. Ya kan? Kan 35%, Bang. Iya, gitu. Ah, ini. Waduh. Ini namanya kalau di Palembang namanya cuko ini. Cukup ya. Pempek. Bismillah. Woi. Woi. Itu yang namanya espresso. Anda memang hidup ini pahit, ya kan? Dikasih kopi pahit juga. Saya udah 5 Tapi, kali nih kopi. Tapi pahitnya kopi Hari berbeda ini. dengan pahitnya kehidupan. Asik. Ada telepon, Bang. Prabowo Subianto. Oh, oke. Fair. Siap. Sudah closing loh. I challenge you ya. Right. One day Istana call you. Misalnya, ya.
Fair, we offer you a job, ya kan? You already declare yourself ya. Iya, I saya will sudah. not accept and Ya, any position, Anything, ya, yeah. any position. Nah, dia menawarkan mana jawabannya. Anda boleh jawab, boleh tidak. Kalau Anda jawab, Anda termasuk pemberani. Kalau Anda tidak jawab, Anda pemberani juga. Sebenarnya saya mau diskusi later on ya, tapi karena jebakan Batman barusan itu, Nah. ya di yang lalu saya tolak bang, apalagi yang sekarang bang. Oke, luar biasa. Yang lalu ente ditawari apa? Nah itu yang later on. Oh, later on. Ya. Oke. Jadi Tapi saksinya adalah salah satu calon wakil presiden, itu saksi saya. oke, calon wakil presiden itu namanya Mahfud MD ya, pasti Profesor Mahfud MD. Kacau. Saya Profesor Mahfud MD ingin menjadikan Ferry Amsari sebagai staf khusus, jangan-jangan ya. No. Atau staf ahli atau dirjen, jangan-jangan, karena dia He knew that time. oke. Nah, Does it enough? ya oke. Tapi saya bisa menganalisis itu ya, jangan-jangan. Karena kalau salah satu cawapres yang nggak mungkin Gibran, nggak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin juga Kenapa Caimin. junior Bang Refli termasuk junior kurang ajar? Karena kelakuan seniornya ya begini. Jadi Karena memang potong-potongnya sampai. ya, jadi saya hanya mengikuti Anies saja. Janganlah beroposisi. Itu aja. Asik. Itu saja, saudara sekalian. Mas Eko tutup dulu, nanti saya tutup juga. Mau pesan-pesan brand Ini dong, politika, ini dong. kopi politika, kopi Pak Eko dan lain Saya sebagainya. boleh promosi channel Ferry Amsari Boleh, juga ya? Boleh dong. Ikutin ya. Begitu ente dulu. Ente anu dulu. Eh, Channel Kalau channel Bang Refli agak ngepop ya asik ya dengan berbagai variasi lihat ke sini dong. variasi pembicara. Nah, channel saya agak serius karena kuliah sendiri begitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa mengisi banyak hal, saling mengisi, saling menguatkan. Dan kalau tertarik ya singgah dan subscribe. Oke, Singgah ini juga di kedai kopi. namanya udah ya. Ferry Amsari. Ferry Amsari aja. Nama channelnya Ferry Amsari. FARI. Nah, yang paling penting Ferry-nya dulu. Ya. Nah, kalau Amsari itu gampang, AMSARI, ya. Kata Amsari ya. Kata Kamu Ferry atau Amsari? Amsari. Oh. Kata Bang Haris, Ya. very Amsari. Very Amsari. Oke, very Amsari ya. I'm very sorry ya. Terus sebenarnya terbalik aja dari I'm very sorry itu sebenarnya kan. Kalau bahas nama saya juga bisa nih. Iya, Rev. Oke, sudah cukup belum? Oke, silakan. Pak Eko, iya. Paku. Pako, Kopi, ya. pakai kopi. Kalau Paku Bana itu orang yang Paku Rabana. jahit kalau saya. Oh iya, yang menciptakan paku ini juga kan, Paku Rabana. Iya, oke. Ya, negeri ini memerlukan banyak orang yang berakal sehat, maka kita harus tetap menjaga akal sehat. Nah, itu saja, Bang. Oke. Dan sobat daerah sekalian, kita nanti akan rutin minimal satu pekan sekali untuk di Pak Eko ini. Tapi ini sekali lagi ini set yang belum selesai, tetapi revolusi tidak mungkin berjalan, ya kan? Kalau kita tidak memulainya. Karena itu dengan kondisi apapun kita mulai. Jadi jangan lupa kita akan hadir at least setiap pekan tidak hanya di channel Refli Harun, tapi di channel Refli yang lainnya plus Satu Indonesia. satuindonesia.com. Satuindonesia.co. Namanya satuindonesia.co ya. Satuindonesia.co. Mudah-mudahan Indonesia tetap satu, walaupun presidennya dihasilkan dari kecurangan menurut sebagian besar rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.